Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Albarkas dan juga pendengar maupun juga penonton channel YouTube kami pada kesempatan di pagi hari ini, tepatnya di akhir pekan. Kita bertemu lagi dengan saya, Ruby Sedikio, yang akan menemani Anda. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas dan kita akan ada di talk show pendidikan. Nah, untuk mempererat yang namanya komunikasi maupun ruang kebersamaan dengan guru ataupun dosen ataupun pendidik ya, kita butuh yang namanya, komunikasi yang dibangun atau pastinya ada ruang khusus ya yang di mana juga selama ini ada jarak antara, pengajar maupun juga para mahasiswa. Nah, lantas seperti apakah pihak kampus dalam hal ini Universitas Negeri Makassar, yang pada kesempatan hari ini juga tengah bersama dengan kami satu dosen dan satunya juga alumni dari kampus ya, kampus UNEM. Ini akan berbagi dan bercerita karena dalam waktu dekat ini, tepatnya di Fakultas Akuntansi ya, ini akan menggelar yang namanya milad, milad mereka yang ke-14. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan 2 narasumber saya dan tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu langkah 14 tahun ya, langkah 14 tahun, eee, inovasi, kolaborasi, dan aksi nyata. Telah bersama dengan saya Ibu Vina Rusika Saimar, SST, MAK, Sekretaris Panitia Milad Akuntansi Negeri Makassar. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Ibu Robi. Iya, malam. Ya, pada kesempatan, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan apa sih yang akan dilakukan oleh pihak kampus sendiri dalam hal ini untuk di Fakultas, Akuntansi ini membangun kedekatan dan seperti apa, kendala-kendala yang dirasakan? Silahkan. Oke. Pertama-tama terima kasih banyak atas Mhm, kesempatan yang diberikan oleh kami, terkait dengan yang kami akan selenggarakan di mhm, tanggal 26 sampai 28, iya, ini bertepatan dengan anniversary atau milad mhm, daripada prodi akuntansi S1. iya. Nah, ini kali pertama juga untuk kami, Mhm. selenggarakan secara resmi dan Oke. melibatkan berbagai sivitas akademia. Oke. Jadi kami ini mengkolaborasikan Mhm, antara dosen, mhm, tendik, mhm. alumni, dan mahasiswa kami. Ini pertama ya, ini Iya, pertama, kali pertama. tapi kan di usianya sudah 14 tahun. Kalau apa ya, usia remaja, menuju remaja yang lagi labil gitu, Iya. lagi labil. Nah, tentunya sebelum saya ke Pak Yama, panggilnya Pak Yama ya? Iya. Sebelumnya ke Pak Yama, saya ke Mbak Vina ke Bu Vina dulu. Ini bagaimana sih sebenarnya, selama ini kurang lebih 14 tahun, kalau kalau Fakultas Akuntansi sendiri ini, sudah lama prodinya? Ya, mohon maaf kalau fakultas, Heeh, Fakultas Ekonomi dan ekonomi. Bisnis Oke, ya. ini Kami di prodi? bawah Heeh, payungnya. prodinya, oke. Ini prodi, salah satu prodi yaitu prodi akuntansi S1. Ya, Heeh, gitu. ini kami sudah beberapa lama sebenarnya Mhm, mau menyelenggarakan ini, tetapi mhm, baru momen yang pas untuk di momen 14 tahun ini untuk heeh, kita oke. lakukan acara. Selama 14 dari usia 1 tahun sampai 14 tahun ini kan secara resmi nih, secara resmi baru digelar yang namanya besar-besaran. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai sebenarnya? Ya, yang ingin dicapai yaitu bagaimana kita para sivitas akademi itu merasa memiliki untuk Mhm, prodi akuntansi S1 ini, betul-betul apa ya, rasanya kebersamaan mhm, kita lebih ditingkatkan lagi. iya, Mau itu kita tenaga pendidikan ataupun dosen, itu semua saling merasa kekeluargaannya lebih dan lebih lagi. mmm. Iya, rasa Nah, kekeluargaannya lagi ingin ditingkatkan. dibangun ya, Iya, mempererat. bangun, Nah, iya. Pak Yama sebagai alumni, Pak, tamat tahun berapa ini? Saya itu masuk tahun 2013, alhamdulillah selesainya pas COVID-19 Iya, itu di tahun 2020, cukup, lama, mhm. hampir statusnya sih sebenarnya hampir DO, tapi alhamdulillah waktu itu ada kebijakan dari Ada cerita juga kampus. ya tentang hampir Iya, di DO. Oke, oke. sebenarnya itu, apa ya, aib tapi, bagi saya kebanggaan karena, bisa mendampingi, rekan-rekan atau adik-adik di kampus hingga kurang lebih hampir 8 tahun lamanya,
ada pengalaman yang cukup berharga yang kita dapatkan dan kali ini, suatu kebanggaan dari pihak, prodi mengadakan suatu kegiatan di mana kami para alumni kembali dipanggil untuk, berkolaborasi dan, mempererat tali silaturahmi. Harapannya sebenarnya bagi kami dari sisi alumni bahwa, prodi ini bisa terus, berkembang, terus lebih dikenal oleh, masyarakat, pada umumnya, bagaimana lulusan-lulusannya, juga bisa berkiprah lebih, jauh atau lebih luas di kancah pemerintah atau di korporasi yang ada. Mhm. Eee, di tahun 2000 tamat ya, Pak? Ini apa sih yang dirasakan sejak maksudnya bergabung menjadi apa, menjadi mahasiswa di kampus? Apa yang, sebenarnya ingin ditonjolkan nih biar para mahasiswa apalagi kan jelang masuk penerimaan mahasiswa baru ini, pasti juga ya paling tidak disentil-sentil untuk bisa apa, gabung nih di Universitas Negeri Makassar gitu. Sebagai alumni kan pasti, "Ah, kalau sudah ada alumni yang cerita ini pasti seru nih bisa bisa gabung di sana." Nah, sebenarnya, akuntansi itu, di Makassar waktu itu, bagi kami di tahun 2013 itu akuntansi, bagi Universitas Negeri UNM itu adalah kampus bergengsi kedua Mmm, setelah Universitas Negeri, Universitas Hasanuddin, iya. jangan ada Pak, jangan disebut. Saya sih belum tahu ternyata Heeh, di oke. dalam Unhas itu ternyata ada, Poltek ya, Mhm, PNUP yang ternyata, lulusannya, cukup sangat membanggakan. mmm. Saya tidak berani berbicara begitu 2 karena kampus, lulusan negeri ya, kami satu yang merah, iya, satu yang biru, satu yang biru. ini pun membanggakan itu. Nah, eee, di akuntansi UNM yang menjadi kebanggaan kami di sana adalah, yang pertama, sebenarnya adalah sistem kaderisasi yang kuat waktu itu. Mmm, Di mana, tidak hanya berfokus pada pendidikan atau sisi, ilmiah saja, ada hal-hal lain yang menjadi, daya tarik bagi kami bahwa di UNM itu budaya kampusnya seperti ini. mhm, Kalau di kacamata orang luar, orang sih memandangnya UNM itu suka demo. iya iya Tapi iya, kami memandangnya bahwa di UNM ini, orang-orangnya lebih kritis dan, lebih demokratis. Nah, mhm, itu yang menjadi daya tarik kami sehingga kami memilih prodi tersebut dan, ternyata di dalamnya ada, hal-hal yang lebih kuat daripada, eee sistem pendidikan tadi itu. mhm, Yang lebih kuat itu mulai daripada hubungan antar dosen, mhm, hubungan antara senior dan junior, dan itulah yang menjadi, apa yang mengikat kami sampai saat ini. Bagaimana oke. waktu pertama kami masuk, kami diberikan doktrin bahwasanya, ya kalau kamu kuliah jangan cuman kejar akademik, Nah, betul, kamu ya, tidak akan berkembang dari sisi itu. Nah, itulah yang membuat kami terus, belajar dan berkembang bagaimana mempelajari hal-hal yang di luar daripada, sisi ilmiah yang ada di mhm. kampus itu. Jadi memang ada ya, istilahnya sudah merasakan feel-nya untuk masuk di sana, udah melihat bahwa peluang saya untuk masuk ke kampus itu ada gitu. Kan kalau kita zaman sekarang nih ya, ya lewat dari tahun 2000-an itu kan, ya aksi-aksi demo itu kan selalu diwarnai di kampus ya. Pasti juga sebagai alumni, sebelum masuk kan sudah "Jangan masuk kampus sana, suka demo, jangan masuk sini, suka demo." Itu kan ada ya, ada. Nah sebagai, pendidik nih, sebagai dosen salah satu di sana, Bu Vina melihat peluang dari kampus ini sebenarnya seperti apa, Bu? Sebelum kita fokus ke Miladnya sendiri ini. Sebenarnya peluangnya sangat besar ya, Mhm, Kak mhm. Robi, di mana juga mahasiswa-mahasiswa ini ada beberapa organisasi yang Iya, memang mewadahi mereka, heeh, seperti Equilibrium, heeh, itu sebuah organisasi yang di mana dia bisa diajarkan bagaimana caranya membuat artikel, oke, bagaimana caranya dia bisa mengikuti kompetisi. kompetisi-kompetisi besar, ya. Jadi dosen itu juga ikut membimbing, jadi Mhm, dosen termasuk, saya pribadi iya, membimbing mahasiswa hari ini juga oke, mengikuti lomba, bisnis mhm, bisnis kanvas. oke. Nah, mereka mempresentasikan itu di acara milad UMI Oh, kebetulan, ya. oke oke oke. Jadi Kolaborasi ya dengan kampus lain?
Bukan kolaborasi, Kak, namanya itu mereka mengikuti acara mereka, dia submit Oke. paper, Mhm. iya, submit paper, lalu alhamdulillah lolos 6 besar. 6 besar. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi dari mahasiswa ini. Jadi kami selaku pendidik atau dosen, bagaimana caranya kita membimbing atau merangkul mahasiswa. Mhm. Jadi event ini ajang menunjukkan bahwa antara dosen dan mahasiswa itu bisa saling merangkul, saling bisa membimbing satu sama lain, saling berbagi supaya bisa mengembangkan potensinya mereka. Jadi Gitu. sebenarnya itu yang perlu diperkuat. Oh, begitu. Bagaimana unsur-unsur misalnya ada bakatnya, Mhm. ada bakat akademis ataupun seni, olahraga dan lain sebagainya itu kita harus kembangkan Kembangkan. mahasiswa. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau ya, Pak Yama sendiri ini sebagai alumni, ini kan apakah langsung langsung pada saat setelah lulus ini langsung bekerja atau seperti apa, Pak Yama? Iya, kalau sebagai alumni sebenarnya sebelum lulus pun kami, alhamdulillah sudah bekerja Oke. dan itu juga salah satu, Motivasi untuk iya, cepat selesai ya? betul, motivasi supaya cepat selesai dan di sisi, kampus pun, prodi pun itu memberikan keleluasan. Jadi kami juga, tidak terikat bahwa harus ada di kampus, harus seperti ini. Jadi kesempatan untuk bekerja sambil kuliah itu masih terbuka, Mhm. lebar waktu itu. Oke. Dan mudah-mudahan saat saat ini juga, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, selesai kuliah, Mhm. alhamdulillah, walaupun dalam keadaan bekerja sambil kuliah, tapi selesai kuliah juga, cenderung, Mhm. kami gampang diterima. Karena, background Universitas Negeri Makassar ini, cukup umum ya, cukup dikenal Betul, di ya. kalangan industri, Tidak perlu terlalu multinasional. banyak di-publish ya? Betul. Mentereng Betul ternyata betul. ya. Iya, dan yang terpenting sebenarnya, ketika berhadapan dengan HRD justru bukan sisi keilmuan kami yang dites, justru lebih ke sifat leadership, kemudian, public speaking, Mhm. atau bagaimana menanggapi suatu masalah, lebih ke arah yang seperti itu. Sehingga kami sendiri mensyukuri bahwa, "Oh ya, ini yang kami dapatkan di akuntansi UNY." Kalau Berarti politik lebih ke soft skill ya? betul, Iya, Mmm. soft skill. Nah betul, iya ini kan kalau kalau apa, orang mikir kan selembar ijazah itu, antara dibutuhkan dengan tidak dibutuhkan untuk sekarang ini. Tetapi, lagi-lagi dan kembali lagi kepada soft skill orang, yang betul memang seperti yang disampaikan oleh Bu Vina bahwa soft skill itu memang sangat dibutuhkan. Nah, pastinya Pak Yama kan tadi sendiri bilang bahwa saya sebelum kuliah ini sudah bekerja ya, sudah bekerja. Ini sebagai alumni ini Pak, memasuki usia 14 tahun untuk prodi akuntansi sendiri, apa sih sebenarnya yang dirasakan, setelah, apa ya, meninggalkan kampus, terus dengan, apa yang diharapkan juga di usia 14 tahun, prodi akuntansi sendiri gitu? iya, jadi sebagai alumni itu tentunya, kami Mmm. semua rindu untuk kembali ke Ternyata rindu juga di kampus. ospek. Kami semua rindu tuh bisa kembali ke kampus, bisa berbaur kembali ke kampus, tapi tentunya, kerinduan itu ada batasan-batasan yang Oke. sulit kami lalui. Nah, inilah Oke. mungkin, salah satu momen bagaimana, prodi melaksanakan suatu kegiatan dengan melibatkan alumni, Mhm. adapun temanya diangkat, kolaborasi dalam harmoni. Nah, ini yang menjadi, eee, suatu kesempatan bagi kami para alumni untuk bisa kembali, bersilaturahmi, bertemu dengan dosen-dosen lama, Mhm. merasakan kembali, lingkungan kampus, bagaimana, mengingat di masa-masa itu di mana kami yang masih pakai baju hitam putih, Mhm. yang masih kalau lewat Kayak di depan calon pegawai ya? iya. Nah itu dulu kami kalau lewat di depan senior itu harus, Tunduk, oke oke. tunduk, Mhm. harus tabe-tabe, ya Mhm. minimal kalau di kantong itu harus sedia uang 10.000 untuk Buang permisi ya? buat pergi. Aduh bahaya ini. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang lumrah dan Oke oke. bagi kami itu bukan hal yang bukan sifatnya yang kejam bagi kami. Heeh. Nah itu setelah melewati proses dari junior menjadi senior pun kami juga lakukan ke Gitu. senior, iya. Regenerasi. Berkelanjutan ya gitu. Betul betul. Oke. Nah, ini kalau, sebagai alumni kan pasti berharap banyak di usia 14 tahun ini, apa, prodi akuntansi itu akan lebih baik, lebih maju, dan bagaimana dengan perkembangan kita lihat ini kan perkembangan digital itu semakin
membuka dan apa ya, kita harus melek dengan, teknologi gitu. Bagaimana sendiri kan ini kalau kita lihat nih, di dunia kampus dalam hal ini untuk ekonomi, itu kan kelihatannya orangnya kaku gitu kan, kaku beda dengan fakultas-fakultas lain. Ekonomi kan harusnya berpikir, "Ah, angka-angka terus." Nah, itu bagaimana nih Pak, sebagai prodi nih untuk motivasi, apa, memotivasi ini anak-anak muda? Iya, betul. Nah, sebenarnya hal itu juga saya rasakan dulu. Mhm, Pertama kali mengetahui bahwa akuntansi, saya berpikirnya kalau akuntansi itu orang-orangnya culun, mhm. pakaiannya rapi. Nah, ternyata ada hal yang, di luar daripada apa yang saya perkirakan itu ternyata 180% masuk di akuntansi UNM itu berbeda, jauh Mhm, berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Ternyata orang-orang di dalamnya lebih, kritis, kemudian lebih, kreatif, kemudian, di luar daripada itu, eee, ada nilai-nilai yang kami dapatkan ternyata di, yang uniknya lagi ini di akuntansi ini ada kampung seni akuntansi. Nah, ini Betul tuh yang betul kami ada pikir itu. anak akuntansi ngapain, iya iya iya, matahari betul. ngapain, ini ternyata, memang ada bakat yang tetap diolah di, ruang lingkup kampus ini. Dan harapan kami sebenarnya di, ke depannya, organisasi-organisasi yang ada di kampus itu terus mendapat, sokongan atau dukungan, dari pihak kampus karena memang ini akan menjadi cikal bakal bagaimana, regenerasi ini bisa lebih aktif berperan dalam, baik itu ke masyarakat maupun di untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, Bu dosen nih, kita mau tanya nih, Bu dosen. Masuk usia 14 tahun, tentu ada harapan. Kan ini kalau dulu sih kita punya rasa ketakutan ya, bertemu kalau sekarang kan lebih kepada menjaga bagaimana, bukan takut bertemu dengan dosen, tetapi bagaimana kita bisa membuka ruang komunikasi. Kalau dulu-dulu kan ruang komunikasi Betul. dengan dosen itu ada jarak yang ya ada space yang cukup jauh gitu. Kita agak segan gitu. Sekarang kan semakin terbuka, tapi jangan sampai itu kembali kepada, aturan-aturan yang ada di kampus atau aturan-aturan yang dibuat oleh dosen-dosen sendiri gitu kan. Ada kan ya kalau tahulah bagaimana sih, bagaimana dosen-dosen itu menjaga wibawa mereka gitu. Silahkan Bu Vina. Menarik sekali ya pertanyaannya. Ini sangat menjurus, Heeh. apalagi ini eranya Gen Z, Betul, bukan lagi eranya milenial iya, atau baby eranya boomer Kak ya Dwi bukan, bukan ya udah iya. lewat. Iya, beda sekali. Jadi betul-betul kami sebagai dosen itu belajar juga bagaimana, Mhm, karakteristik dari si Gen Z ini, mhm mhm. karena mereka mengalami namanya era Iya, digital, betul. era kemudahan, bagaimana caranya dia mendapat pelajaran atau mendapat informasi dengan Informasi. mudah. Mhm, Jadi kita menempatkan diri kita sebagai dosen tentunya dengan mhm, wibawa juga, tetapi kita lebih terbuka untuk mereka karena ketika kita saklek mhm, sekali atau iya saklek banget rasanya, pasti mereka lebih, eee, semakin menjauh dari kita. Jadi kita tidak menjangkau dia, iya. dia juga tidak menjangkau kita, jadi potensi-potensi mau akademis ataupun soft skill itu tidak bisa dikembangkan. Mhm Jadi mhm, kita, walaupun dosen itu punya wibawa, walaupun mhm. dosen juga punya aturan, kita sistemnya bagaimana caranya anak-anak bisa sharing Sharing juga ke ya, kita, iya. mhm, Sharing-nya itu dalam hal juga sopan, tetap mhm, sopan santun, mhm, tetapi kita juga tidak terlalu menekan dia iya, supaya tidak takut. mhm, Rasanya kalau terlalu segan, mhm, dia itu mereka cenderung cuek. Jadi mmm, begitu ya ya karakteristik ya. Gen Z itu Jadi lebih heeh, cuek, mhm, lebih mungkin karena kemudahan hidupnya iya ya, betul betul beda betul, kayak iya kayak kita, kita di eranya zaman kita dulu. harus pergi Heeh, perpustakaan, betul. terus bagus kalau naik motor, jalan kaki Iya, bahkan. betul Ini betul. sekarang itu sudah bisa di Pusnas, Mhm mhm, sudah bisa mengakses betul. secara digital. Jadi sekarang kita Apalagi kalau ada ChatGPT yang iya betul, yang udah nah bantu. itu tantangan bagi Iya, dosen. betul, itu tantangan buat dosen. Iya, Mhm, tantangan sekali itu bagi dosen. Jadi kita juga mempelajari juga AI, mhm mhm, bagaimana caranya kita bisa, tahu jadi anak-anak itu lebih ke literasi digital dan mhm, literasi bagaimana dia memperdalam pemahaman. pemahaman. Jadi deep learning namanya, Mmm, bukan lagi kayak, "Oh ini kerjakan ini," biasa tidak, harus deep, lebih oke. deep lagi. Kan kita kita tahu bahwa Indonesia termasuk juga salah satu
negara yang literasinya agak rendah Cukup gitu ya. rendah. Tapi alhamdulillah tahun 2024 kalau tidak salah itu ada peningkatan Mmm. literasi. Literasi di Indonesia sudah mulai. Karena, jejak digital itu ya akan ada gitu. Kalau kita menulis buku kata orang, Mmm. sepintar-pintarnya kita, ya, itu harus dicatat. Samalah bagi teman-teman media yang bekerja di media. Sekarang kan mereka kemudahannya pakai handphone menulis. Dulu di zaman ya kalau Mmm. saya era 90-an itu Iya. pasti tidak lupa yang namanya pulpen dan, notebook ya, itu selalu pasti ada. Nah, itu menjadi salah satu pegangan buat kita. Sekarang kan ada semuanya ada di tangan di handphone gitu. Kalau di handphone kan kita berharap bahwa kita bisa pakai nih semuanya, tapi kan yang namanya kita bergantung dengan alat komunikasi itu kan agak-agak apa ya, agak ribet ketika terkendala dengan jaringan, itu kan pasti dong. Nah, ini kita coba, melihat nih ke depan soal, memasuki usia 14 tahunnya, apa, prodi akuntansi, pasti ada yang ingin dilakukan, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin lebih dipertonjolkan gitu. Seperti apa ini Bu Vina? Apa yang sebenarnya yang ingin ditonjolkan karena ini baru, secara besar-besaran ya 14 Iya. tahun ini karena saya lihat di rundown itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan digelar. Tapi ngomong-ngomong ini kapan nih kegiatannya? Ya penasaran kan pastinya? Oke silakan Bu Iya, Vina ya. betul. Oh ya, untuk yang tadi, apa yang harus dilakukan dari 14 tahun ini. Jadi ada beberapa ide sebenarnya Mhm, yang belum kami wujudkan. mhm, Jadi seperti misalnya inkubasi bisnis, itu oke. bisa kita buat, Mhm, sama pojok baca, itu juga penting mhm mhm. sebenarnya pojok baca di jurusan, khususnya kkami kan ada di bawah naungan jurusan ilmu Ilmu akuntansi, akuntansi, oke. iya. Mhm, Jadi di situ anak-anak bisa masa senggangnya iya, itu bisa membaca membaca betul, mhm. atau misalnya dia ada ide bisnis, Mhm dia mhm. bisa inkubator bisnis itu bisa mewadahi mereka Mhm, untuk itu. mhm mhm Iya, mhm. jadi contoh-contohnya seperti yang ada tim yang sudah ikut lomba, itu Iya, bisa lebih dibimbing di bimbing situ, lagi. iya. Jadi mereka tidak mencari-cari, "Ih, di mana saya mencari dosen lagi?" Mhm, betul betul Ini betul. sudah ada plotting memang Mhm, yang mhm, sendiri. mhm. Jadi sebenarnya banyak sekali yang perlu kita kembangkan lagi atau Perlu buat sebelum dikolaborasikan ya. iya kolaborasi, mau itu, praktisi juga Mhm. misalnya dari Kak Boy, ya dari perusahaannya bisa kolaborasi CSR iya, gitu ya, wow. betul. Mhm, Jadi ini bukan hanya di event saja, tapi berkelanjutan. mhm mhm Iya, mhm, berkelanjutan. bener. Apalagi sektor F&B ya, Mhm mhm, sektor F&B itu. mhm. Ada juga mahasiswa yang tertarik untuk bisnis makanan, itu bisa dibimbing mungkin Mhm lebih mhm, ke praktisinya dari praktisi. sisi dosen juga, jadi Mhm. komplit rasanya. Ini kalau lihat alumni termasuk tadi Pak Yama kan Iya, sudah berada di salah satu perusahaan nih. iya Ini betul. bisa sudah diajak kolaborasi nggak? Jangan sampai belum. Nah, ini baru Kode nih, kode kode kode. nah ini baru kami Nah, lakukan. sebenarnya berbicara mengenai Mhm, kolaborasi, mhm, tentunya di perusahaan itu justru kita itu sedang krisis, Mhm. SDM. Oh, Iya, krisis SDM saat ini kita memandangnya karena, mayoritas, tenaga kerja yang baru ini adalah agensi. iya. Agensi ini ketika diperhadapkan dengan suatu tantangan mereka lebih memilih untuk tiba-tiba menghilang. Betul, Ya mereka tiba-tiba begitu. seperti Ya. aja penyakit kita. Betul Iya, betul jadi betul. ketika mereka iya betul. diperhadapkan satu masalah yang kompleks itu mereka bukan mengambil cara untuk mencari solusi yang lebih Mhm. baik, tapi justru tiba-tiba menghilang tanpa Mhm, jejak kan fokusnya ke masalah, betul. iya, bukan ke Ya, jadi Ternyata tak bisa solusi. memecahkan masalah ya. ya, nah itu dia yang saat ini kenapa kami menyebutnya krisis SDM karena, eee, orang-orang yang lebih, profesional itu justru, akan lebih mudah dipertahankan oleh korporasi lain, sementara kita berebutnya dari sisi itu. Nah, ketika SDM-SDM baru ini didorong untuk masuk, butuh waktu yang, lama dan butuh, proses yang, masih panjang untuk Panjang, mengolah mereka menjadi, bagaimana menempatkan mereka untuk menjadi top leader di korporasi. betul. Nah, itu Mhm. sebenarnya tantangan kita. Nah, untuk korporasi sendiri kami berharap dari pihak kampus itu punya sisi itu. Jadi memang orang-orang yang akan diterima di korporasi itu memang sudah diolah, dipersiapkan dan korporasi bisa mempersiapkan ke pihak kampus bahwa, Mhm. "Ini loh kita maunya orang seperti ini." Coba gembleng, mahasiswa yang ada di kampus untuk mengarah ke
karakter yang seperti ini, karena memang ini yang kita inginkan. Nah, itu Ini kurang lebih sebenarnya haluan kita. disentil nih Bu Vina, disentil Betul nih. sekali. Ini cocok nih dijadi pembahasan pada saat, Iya. apa ya, pada saat pada saat kegiatan yang I akan digelar ya. Ini kalau kebetulan kami ada alumni talk. Iya, oh, oke oke iya, oke oke gitu, oke. Kak. Mhm Begitu, Kak Ruby. Jadi mhm kami nanti ada alumni talk, mhm nah di mhm. situ bisa deep conversation ceritanya, deep talk, iya. Diplot, ya ya. Iya, deep talk. Lebih dalam lagi Lebih dalam mengenai kesan pesan alumni, dari sisi dosennya, ya heeh. bisa dari Ini situ. kegiatannya apa saja nih dan tanggal berapa? Tadi penasaran, mungkin pendengar mau tahu apakah melibatkan masyarakat atau tidak, atau hanya untuk Oke. jajaran kampus atau, ya ini kan, kalau lihat dari temanya ini collaboration dan Dalam Promin iya ya, kalau kolaborasi ya. Jadi kira-kira seperti apa nih Bu Vin? Oke, jadi Tanggalnya kapan, kegiatannya apa saja gitu? oke, jadi tanggalnya dari tanggal 26, Kak. Pekan depan Iya, ya? dari tanggal 26 itu dimulai dari seminar internasional. Mhm, Itu opening-nya. opening-nya, Iya, oke. opening-nya tentunya melibatkan pimpinan kami, Mhm rektor, dekan, dan kaprodi kami untuk membuka. Nah, di situ melibatkan mahasiswa. oh, Mahasiswa yang untuk mengikuti seminar internasional, dosen juga, misalnya ada masyarakat yang ingin ikut, praktisi itu bisa. mhm mhm Jadi kami open registration mhm juga mhm, untuk umum. Jadi mhm, bukan hanya melibatkan sivitas akademia saja, tapi iya, juga di masyarakat. masyarakat, Iya. Di hari kedua itu ada tanggal 27, iya, nanti kami selenggarakan ada kompetisi. Jadi mhm, ada lomba seni iya, sama juga pertandingan pertandingan, olahraga. Jadi gitu. ada beberapa. Tapi Iya. yang uniknya kami pakai istilah-istilah akuntansi. Oh, Nah, gitu kan, nah, contoh kenapa itu pakai misalnya istilah-istilah akuntansi? karena kan supaya melekat ke dalam diri prodi itu Mhm, di 14 tahun ini bahwa, oh yang ternyata ini acaranya akuntansi. akuntansi, Iya, sudah oke ada oke, iya, label betul betul. atau ininya. Jadi seperti contoh komedi debit dan kredit, Mhm stand mhm, up comedy, iya iya, jadi judulnya itu komedi debit dan kredit. oh, Iya. iya iya iya, ada David Jadi dan ada iya, keseimbangan kok di betul situ betul ya, betul betul, iya, iya betul. balance ya kalau Oke, di akuntansi. Nah, ada journey of accounting. mhm mhm. Jadi bisa juga kita kembali lagi ke masa lalu, ada kilas balik, Oh, flashback ya, sebelum dari 14 tahun itu. apa sih proses Apa sih perjalanannya proses seperti apa? perjalanannya mulai Mhm dari apa, mhm misalnya kaprodi pertama itu siapa, mhm. mahasiswanya itu sudah di Berapa mana sudah di mana, sekarang, alumninya ada di mana? contohnya seperti Kapoy, oh ternyata sudah di, Brownies Aman ya, kami Heeh, sebut brand. oh iya, Mohon maaf kami sebut branding. Iya, jadi dari situ kami lihat, oh ternyata kita alhamdulillah step by step sudah berkembang. mhm Ternyata kita sudah di angka 14 ini, ternyata kita sudah sampai di titik ini, dan selanjutnya kita mau apa lagi? iya, Mau apalagi yang akan dilakukan apalagi yang menuju akan ke dilakukan? 15, di 14 kan, tanggal 26 nanti puncaknya itu, rangkaiannya apa saja nih selain akan ada seminar, terus apalagi? Ya, seminar, Heeh, lomba seni, mhm pertandingan olahraga, lalu mhm, ada juga donor darah. donor darah, heeh, Iya, jadi kegiatan sosial itu kami libatkan untuk umum juga. Jadi itu pelibatan umum bisa ya? iya, umum. Jadi untuk lebih dekat lagi kepada masyarakat. Karena kan, Iya, ya mungkin ada betul. tujuannya karena kampus jangan sampai hanya ditahu bahwa suka demo, suka Betul demo betul gitu, betul. suka demo gitu. Labeling tersebut itu mungkin cukup konotatif Mhm atau mhm. negatif ya, tapi, insya Allah mudah-mudahan kita ini ke depannya mudah-mudahan kita bisa hilangkan Iya, saja betul. kata-kata tersebut dan menggantinya dengan, "Oh ternyata, mahasiswa UNM ini cerdas, Mhm mhm kreatif, lebih berdaya dan mhm. juga, leadership-nya kuat." Betul yang dikatakan Iya. tadi Kak Boy, itu karena ada kebebasan berpendapat di dalamnya. Mhm mhm. Karena tidak dikekang ya secara itu, kita lebih kritis, Mhm. jadi itu yang mau kita lebih asah lagi, soft Soft skill skill, mahasiswa, oke. iya. Kayak Mas sendiri nih sebagai alumni yang diharapkan di usia 14 tahun, prodi akuntansi pastinya ya berharap bahwa tidak seperti saya zaman saya dulu kuliah, mungkin akan lebih lagi. Silahkan. Iya, harapannya sih di usia ke-15 nanti prodi akuntansi ini lebih aktif lagi, mungkin, membuat suatu acara yang sifatnya terbuka luas untuk masyarakat umum, maybe, pelatihan akuntansi untuk UMKM. Mhm Saya rasa saat ini banyak UMKM yang membutuhkan, mhm pelatihan mengenai pengelolaan keuangan. Nah itu, mhm eee
justru akan menjadi peran utama dari lulusan akuntansi. Nah, kalau prodi bisa memfasilitasi itu, saya rasa kita bisa melakukan partisipasi aktif lebih ke arah masyarakat. Atau kita adakan job fair yang, sifatnya difasilitasi oleh prodi itu, di mana mahasiswa bisa langsung masuk ke job fair itu, dari sisi perusahaan juga kita bisa lebih memfilter SDM yang lebih Mhm mhm, berkualitas. Oke, mmm. ke depannya mungkin di acara-acara selanjutnya ada, kegiatan-kegiatan seperti itu. Mmm. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Vina sudah bersama dengan kami, juga Pak Yama sudah memberikan gambaran soal rencana ke depan 14 tahun prodi akuntansi yang, pastinya juga ini ingin semakin dekatkan diri kepada mahasiswa, juga dosen-dosen ya. Jadi, ya membangun apa ya, lintas lintas komunikasi yang lebih ramah lagi. Karena kita berharap kampus-kampus itu lebih ramah, kita berharap ya kita kan juga pernah pernah jadi mahasiswi. Jadi merasakan Betul bahwa betul. ada, apa ya, ada jarak ketika kita, zaman dulu beda dengan sekarang yang memang pendekatannya agak berbeda, ya dengan pendekatan mahasiswa Gen Z itu memang agak berbeda. Pasti Vina rasakan bagaimana? Sangat Sangat merasakan. merasakan. Ya, tapi uniknya karena Gen Z itu merasakan kan digital, Mhm, mana-mana HP, mau pakai tablet, mhm iPad, dan mhm, lain sebagainya. oke. Tapi saya menerapkan untuk tetap bawa ini. Seperti saya Mmm, masih melakukan ini yang bilang catatan. tadi Kak Ruby, Iya, heeh, saya lebih nyaman ini karena kalau misalnya lowbat, jaringan, dan mhm, lain sebagainya, dan ingatannya itu lebih lama ketika mmm, kita mencatat. betul Ketika betul, tangan ini bergerak untuk mhm. menulis, Karena tangan dan otak seiring kan? meresimpan betul. Betul 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 Semakin betul. lama di memori Mhm kita. mhm, betul. Iya, Karena betul, ya silahkan. jadi maksudnya pesan saya untuk mahasiswa juga, walaupun era kemudahan, era Mhm digital, kita juga bisa mengasah, kinestetik ataupun bagaimana caranya kita bisa tetap menggerakkan badan ini mhm, untuk bisa kita masuk lama di memorinya kita, mmm, itu sebenarnya. baik, Karena kalau kita jarang bergerak, tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, itu akan melemahkan daya otak. otak, iya, Iya, betul. oke. Baik, terima kasih banyak sudah bersama dengan Terima kami, kasih. sudah hadir dan mudah-mudahan, kegiatannya nanti di tanggal 16 lumayan panjang ya, 26 ya, 26 3 sampai, hari. 3 hari ya, Iya, lumayan nih betul. 3 hari banyak hal yang bisa didapatkan dan ini juga terbuka untuk umum ya, ada beberapa, memang dibuka untuk umum jadi ya peluang dan kesempatan itu datang tidak berulang-ulang tapi sekali. Jadi ingat membuka peluang dan kesempatan itu selalu ada dan membangun komunikasi juga harus, apa ya, lintas sektor. Terima kasih Bu Vina, Pak Yama, sukses dengan segala kegiatannya dan kita akan bertemu nanti dengan isu-isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.